Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kana Lastari dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek 5 formulir pembelian buku web HTML. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir halaman web yang telah selesai ditunjukkan oleh figur P5.1 seperti pada gambar tersebut. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari situs web. Yang pertama field text, 2 drop down, 3 teknik tombol radio, 4 kotak cek, dan 5 kotak teks. Next. Bagian-bagian formulir contoh. Anda dapat melihat bahwa permintaan akan nama dan alamat email termasuk dalam suatu tabel. Bagian halaman web berikutnya menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Menu drop-down juga disebut kotak pilihan karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas, used, atau baru new. Field terakhir pada contoh baris 43 hingga 45 meminta komentar tambahan dari siswa, dan terakhir perintah reset. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan eksistensi file. TXT secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks. Cara menyimpan contoh yaitu masukkan nama file seperti box.html untuk proyek Anda tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu save as tipe, haruslah all-file, dan pengodaan harus diset ke ANSI. Jika Anda tidak memiliki all-file sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak bekerja. Melihat halaman web. Setelah halaman web telah disimpan, Anda dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman web tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti perintah open. Ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya dan kliklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Oke, lanjut ke proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah faktur. Figur P6.1 menampilkan lembar data invoice. Faktur ini berisikan 4 barang. Yang pertama chair, 2 table, 3 lamp, 4 pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Next, lembar data diskon. Isi lembar data diskon figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar kerja pada contoh ini adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon, seperti pada gambar tersebut. Next, lembar data faktur. Pertama, mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Pilih perintah format lalu kolom dan width. Sel A1 memiliki entry invoice. Sel B3 sampai B7 berisi kata-kata item, chart, tabel, lamp, and pillow. Sel C3 sampai C7 berisi harga satuan. Sel E3 sampai E7 berisi unit, sel D3 berisi tulisan diskon, dan sel F3 berisi tulisan extended price. Sel G8, F10, dan G10 masing-masing berisi total, amount due, dan date. Next, menyimpan contoh. Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menampilkan eksistensi XLS kepada nama file. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.